Teknologi modern telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Namun, tahukah Anda bahwa di balik kemajuan ini, terdapat sejarah yang tersembunyi? Kisah-kisah penuh misteri, percobaan yang melibatkan banyak pengorbanan, dan bahkan rahasia yang jarang diungkap. Dalam video ini, kita akan mengungkap sejarah tersembunyi di balik teknologi yang mungkin Anda gunakan setiap hari. Ketika kita berbicara tentang teknologi, kebanyakan dari kita akan langsung memikirkan gadget modern seperti smartphone atau komputer. Namun, sejarah teknologi sebenarnya dimulai jauh sebelum zaman kita. Manusia telah menciptakan alat-alat canggih untuk mengatasi tantangan hidup sejak ribuan tahun lalu, dan beberapa di antaranya masih menjadi misteri hingga hari ini. Salah satu contoh paling mengejutkan dari teknologi kuno adalah mesin Antikythera. Alat ini ditemukan pada tahun 1901 di dasar laut dekat pulau Antikythera, Yunani. Meski terlihat seperti tumpukan logam berkarat, alat ini ternyata sebuah mekanisme canggih yang mampu memprediksi gerhana matahari, pergerakan planet, dan kalender astronomi. Bagaimana mungkin peradaban Yunani kuno bisa menciptakan sesuatu yang seolah-olah lebih maju dari teknologi abad pertengahan? Para ilmuwan bahkan menyebut mesin Antikythera sebagai komputer pertama di dunia. Hingga kini, kita masih belum sepenuhnya memahami cara kerja alat ini. Apakah ada teknologi lain yang dimiliki peradaban kuno yang masih tersembunyi? Siapa yang tidak kenal dengan piramida Giza? Salah satu dari 7 keajaiban dunia ini dibangun lebih dari 4.500 tahun lalu. Meski terlihat seperti sekadar tumpukan batu raksasa, piramida ini menyimpan misteri teknologi yang tak kunjung terpecahkan. Bagaimana cara peradaban Mesir kuno memindahkan batu-batu besar yang beratnya mencapai 80 ton tanpa alat berat? Ada teori bahwa mereka menggunakan teknologi sederhana seperti tanjakan pasir atau roda kayu. Namun, teori lainnya lebih kontroversial, menyebutkan bahwa mereka mungkin telah memahami prinsip-prinsip magnetisme atau menggunakan resonansi suara untuk mengangkat batu. Peradaban Romawi juga tidak kalah maju. Mereka menciptakan akuaduk yang memungkinkan distribusi air ke kota-kota besar mereka, bahkan dari jarak ratusan kilometer. Hebatnya, sebagian dari akuaduk ini masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain itu, Romawi menggunakan teknologi beton yang resepnya tetap menjadi misteri selama ribuan tahun. Beton Romawi dikenal lebih kuat dari beton modern dan mampu bertahan di lingkungan laut tanpa hancur. Rahasianya terletak pada bahan seperti abu vulkanik dan reaksi kimia yang belum sepenuhnya kita pahami. Apakah teknologi ini hilang karena peradaban yang runtuh atau sengaja disembunyikan? Sebelum kita mencapai masa peradaban besar seperti Mesir atau Romawi, manusia purba juga memiliki teknologi mereka sendiri. Lukisan batu di gua-gua kuno menunjukkan bagaimana mereka menciptakan alat berburu seperti tombak dan busur panah. Namun, yang menarik adalah beberapa lukisan ini menggambarkan sesuatu yang tampaknya lebih maju dari yang kita duga. Ada lukisan yang menyerupai peta bintang, bahkan bentuk yang terlihat seperti alat mekanik. Apakah ini hanya kebetulan atau bukti adanya teknologi kuno yang lebih maju dari yang kita bayangkan? Selain Mesir dan Romawi, ada peradaban Maya dan Inca yang meninggalkan jejak teknologi mengagumkan. Peradaban Maya, misalnya, menciptakan kalender astronomi yang sangat akurat, bahkan lebih presisi dibandingkan beberapa sistem modern. Di sisi lain, bangsa Inca terkenal dengan kemampuan mereka membangun jalan dan jembatan di pegunungan tinggi Andes. Mereka juga menciptakan sistem komunikasi unik bernama Quipu, yang menggunakan tali simpul sebagai alat hitung dan pengarsipan data. Apakah mungkin mereka memiliki teknologi lain yang hingga kini belum ditemukan? Teknologi kuno menunjukkan kepada kita bahwa peradaban masa lalu memiliki kemampuan luar biasa yang terkadang melampaui pemahaman kita saat ini. Tapi, bagaimana teknologi ini berkembang hingga menjadi apa yang kita gunakan sekarang? Mari kita lanjutkan ke era penemuan besar yang mengubah dunia. Revolusi industri adalah momen penting dalam sejarah manusia. Disinilah berbagai penemuan yang mengubah dunia mulai bermunculan. Mesin uap, misalnya, tidak hanya mengubah cara orang bepergian tetapi juga merevolusi industri manufaktur. Namun, ada kisah-kisah tersembunyi di balik penemuan-penemuan ini yang jarang diketahui. Salah satu kisah paling ikonik dalam sejarah teknologi adalah rivalitas antara Thomas Edison dan Nikola Tesla. Edison adalah pendukung utama listrik arus searah, DC, sementara Tesla memperjuangkan listrik arus bolak-balik, AC. Pada akhir abad ke-19, persaingan mereka mencapai puncaknya, yang dikenal sebagai perang arus listrik. Edison, dengan pengaruh dan dana besar, sering mendiskreditkan Tesla. Salah satu strategi kontroversial Edison adalah membuktikan bahwa arus bolak-balik berbahaya dengan mengeksekusi hewan menggunakan listrik AC di depan umum.
Namun, terlepas dari upaya ini, Tesla akhirnya membuktikan bahwa AC lebih efisien untuk distribusi listrik jarak jauh. Banyak yang tidak tahu bahwa Tesla memiliki lebih dari 300 paten dan ide-ide revolusioner, seperti energi bebas dan transmisi nirkabel. Sayangnya, setelah kematiannya, sebagian besar catatan penelitiannya disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Hingga kini, banyak spekulasi tentang apa yang sebenarnya ditemukan oleh Tesla. Banyak teknologi yang kita gunakan hari ini sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja. Contohnya adalah penemuan sinar X oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895. Saat bereksperimen dengan tabung vakum, Röntgen menemukan bahwa sinar aneh dapat menembus benda padat. Penemuan ini langsung mengubah dunia medis, memungkinkan dokter untuk melihat ke dalam tubuh manusia tanpa operasi. Begitu juga dengan penemuan plastik oleh Leo Baekeland pada tahun 1907. Saat mencari pengganti shellac, bahan mahal yang digunakan dalam peralatan listrik, ia malah menciptakan bahan sintetis pertama di dunia. Hari ini, plastik ada di mana-mana, tapi siapa sangka penemuan ini lahir dari serangkaian eksperimen gagal? Banyak penemuan awal abad ke-20 juga didorong oleh kebutuhan perang. Salah satu contoh paling mencolok adalah radar, yang dikembangkan selama Perang Dunia Kedua untuk mendeteksi pesawat musuh. Teknologi ini kemudian diadaptasi untuk navigasi pesawat komersial dan penelitian cuaca. Selain radar, kita juga memiliki penemuan komputer modern yang lahir dari kebutuhan militer. Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, menciptakan mesin Enigma untuk memecahkan kode-kode rahasia Jerman selama Perang Dunia Kedua. Karya Turing tidak hanya membantu memenangkan perang tetapi juga menjadi dasar dari komputer yang kita gunakan hari ini. Setiap penemuan ini mengajarkan kita satu hal, teknologi tidak pernah lahir dari kehampaan. Ia adalah hasil dari kebutuhan, kerja keras, bahkan keberuntungan. Tapi di balik setiap inovasi, selalu ada cerita tersembunyi yang menunggu untuk diungkap. Jika kita menelusuri jejak teknologi modern, banyak dari inovasi besar yang kita nikmati saat ini sebenarnya dimulai di ranah militer. Apa yang kita anggap sebagai teknologi sehari-hari, seperti internet, GPS, atau bahkan drone, dulunya adalah alat yang digunakan untuk keperluan perang dan strategi militer. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 dengan proyek yang dikenal sebagai ARPANET. ARPANET adalah sistem komunikasi data yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dengan tujuan utama untuk menjaga komunikasi antar militer, khususnya dalam situasi perang dingin. Yang menarik, ARPANET menggunakan sistem terdesentralisasi yang memungkinkan informasi tetap bisa mengalir meskipun sebagian besar jaringan terputus. Konsep ini adalah cikal bakal dari internet yang kita kenal sekarang. Pada awalnya, ARPANET hanya digunakan oleh militer dan universitas yang terlibat dalam penelitian pertahanan, namun seiring waktu, ia berkembang menjadi jaringan yang lebih besar. Ketika teknologi ini mulai digunakan oleh lebih banyak orang, tidak ada yang membayangkan bahwa jaringan komunikasi ini akan menghubungkan hampir seluruh dunia, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya ARPANET, teknologi penting lainnya yang awalnya dikembangkan untuk militer adalah GPS. Sistem posisi global, GPS, pertama kali digunakan oleh militer Amerika Serikat pada tahun 1973 untuk membantu menargetkan peluru kendali balistik dan mengarahkan pesawat-pesawat militer. Setelah berjalannya waktu, teknologi ini terbukti sangat berguna untuk navigasi sipil, dan pada akhirnya diluncurkan untuk penggunaan publik pada tahun 1980-an. Hari ini, hampir semua perangkat elektronik kita memiliki GPS, dari smartphone hingga mobil. Anda mungkin menggunakan GPS untuk mencari jalan, tetapi apakah Anda tahu bahwa setiap satelit GPS yang ada sekarang berasal dari teknologi yang awalnya dikembangkan untuk mendukung keperluan militer? Menariknya, meskipun saat ini GPS dapat diakses secara bebas, militer masih memegang kendali penuh atas sistem GPS yang digunakan dalam konteks perang dan pengawasan. Dari sisi pengawasan udara, kita juga mengenal teknologi drone yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Drone pertama kali digunakan untuk keperluan militer, dimulai pada Perang Dunia Pertama, tetapi penerapan yang lebih modern dimulai pada tahun 1990-an. Drone digunakan untuk misi pengintaian dan serangan, memberikan keuntungan besar dengan memungkinkan pengawasan di medan perang tanpa mengorbankan nyawa prajurit. Namun, teknologi drone ini semakin berkembang pesat, dan hari ini, kita melihat berbagai aplikasi komersial dari teknologi ini. Drone digunakan untuk segala hal, mulai dari pemantauan lingkungan, pengiriman barang, hingga pembuatan film. Bahkan di sektor konsumen, drone menjadi perangkat populer bagi fotografer atau mereka yang hanya ingin menangkap gambar spektakuler dari udara. Jadi, bagaimana mungkin teknologi yang dulunya merupakan senjata perang atau alat pengintai kini menjadi barang yang kita gunakan setiap hari?
Ini menunjukkan betapa cepatnya inovasi teknologi dan bagaimana perubahan dalam penggunaannya bisa memengaruhi cara kita hidup. Tapi, di balik itu semua, ada pertanyaan besar. Apakah kita sadar bagaimana teknologi ini dipengaruhi oleh kekuatan militer? Dan apakah kita siap menghadapi dampaknya di masa depan? Di dunia modern ini, semakin banyak teknologi yang terinspirasi dari alam. Konsep ini dikenal sebagai biomimikri, di mana ilmuwan dan insinyur meniru pola, sistem, dan prinsip yang ditemukan di alam untuk menciptakan teknologi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan canggih. Mungkin Anda tidak sadar, tetapi banyak dari alat-alat yang kita gunakan setiap hari justru berasal dari pengamatan terhadap kehidupan di sekitar kita. Salah satu contoh paling terkenal dari biomimikri adalah drone. Konsep drone saat ini terinspirasi dari berbagai makhluk terbang, seperti burung dan serangga. Misalnya, desain sayap drone seringkali meniru bentuk sayap burung untuk mengoptimalkan aerodinamika dan efisiensi energi. Bahkan, bentuk tubuh dan pola terbang serangga seperti lebah dan kupu-kupu telah digunakan untuk menciptakan drone kecil yang dapat bergerak dengan kelincahan luar biasa, memungkinkan mereka untuk menyusup ke tempat yang sempit. Tidak hanya itu, desain drone yang lebih canggih kini juga meniru perilaku hewan dalam mencari jalan atau berburu, yang mengarah pada pengembangan drone otonom yang dapat berpikir dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Teknologi robotik juga terinspirasi oleh dunia hewan. Salah satu contoh terbaik adalah robot yang dirancang untuk meniru gerakan dan kemampuan luar biasa dari hewan tertentu. Anda mungkin pernah mendengar tentang robot gurita yang dibangun oleh para peneliti untuk meniru fleksibilitas dan kecerdikan gurita dalam bergerak di lingkungan yang sempit. Gurita dikenal memiliki tubuh yang sangat fleksibel, dapat berubah bentuk dan ukuran, yang membuatnya mampu menyusup ke tempat yang tak terjangkau oleh makhluk lain. Begitu juga dengan robot yang meniru ular, yang dapat bergerak dengan cara yang sangat efisien di berbagai jenis medan, bahkan di permukaan yang sangat sulit dijangkau manusia. Teknologi ini berpotensi digunakan untuk misi penyelamatan, di mana robot dapat bergerak di antara puing-puing bangunan yang runtuh atau area yang berbahaya. Selain itu, prinsip alam juga diterapkan dalam desain bangunan. Salah satu contohnya adalah struktur sarang lebah. Dalam dunia arsitektur, kita sering melihat desain bangunan yang mengadopsi pola heksagonal, bentuk yang ditemukan dalam sarang lebah. Mengapa heksagonal? Karena bentuk ini memberikan stabilitas dan efisiensi ruang yang luar biasa, serta meminimalkan penggunaan material. Selain itu, dalam desain arsitektur modern, cangkang kerang juga menginspirasi desain bangunan untuk menciptakan struktur yang lebih ringan namun kuat, memaksimalkan ketahanan terhadap tekanan dan cuaca ekstrim. Arsitektur berkelanjutan saat ini sangat dipengaruhi oleh struktur alami ini, di mana desain bangunan menggunakan prinsip biomimikri untuk menciptakan gedung yang lebih efisien dalam penggunaan energi, lebih ramah lingkungan, dan lebih harmonis dengan alam sekitar. Tidak hanya desain dan gerakan, alam juga memberi inspirasi untuk sumber energi terbarukan. Salah satu contoh yang paling jelas adalah energi angin. Turbin angin modern sangat terinspirasi oleh cara burung dan kelelawar terbang, di mana bentuk sayap turbin angin didesain untuk meniru gerakan sayap hewan tersebut agar dapat menangkap energi angin dengan lebih efisien. Begitu juga dengan teknologi panel surya, yang meniru proses fotosintesis yang terjadi di alam. Meskipun kita belum bisa meniru proses ini sepenuhnya, ilmuwan telah mengembangkan sistem yang memungkinkan sel surya menangkap energi dari matahari dengan cara yang mirip dengan bagaimana tanaman menyerap energi matahari untuk pertumbuhan mereka. Saat ini, penelitian biomimikri terus berkembang pesat. Beberapa ilmuwan bahkan berusaha menciptakan material yang dapat meniru sifat-sifat biologis makhluk hidup, seperti kulit yang bisa bernafas, seperti kulit manusia, atau bahan bangunan yang dapat menyesuaikan suhu sesuai dengan cuaca, seperti bagaimana tanaman mengatur suhu tubuh mereka. Ada juga penelitian mengenai penggunaan algoritma yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung untuk meningkatkan efisiensi transportasi, atau sistem pemrograman yang meniru cara otak manusia memproses informasi. Apa yang bisa kita capai jika kita benar-benar menguasai biomimikri? Mungkin, kita akan menciptakan dunia di mana teknologi dan alam hidup berdampingan dengan cara yang lebih sempurna. Teknologi yang terinspirasi oleh alam membuka peluang yang tidak terbatas untuk inovasi masa depan. Dan ini hanya permulaan. Namun, dengan begitu banyak potensi, kita perlu bertanya, apa yang akan terjadi jika kita terus mengeksplorasi dunia alam ini? Apakah kita akan menemukan lebih banyak rahasia alam yang belum terungkap? Mari kita lihat bagaimana teknologi ini berkembang ke masa depan yang semakin tidak terbatas. Teknologi masa depan sudah di depan mata. Dari kecerdasan buatan hingga metaverse, inovasi-inovasi ini membawa kita ke era baru yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, ada pertanyaan penting yang harus kita tanyakan. Bagaimana sebenarnya masa depan teknologi ini akan membentuk manusia, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan?
Kecerdasan buatan sudah menjadi bagian besar dari kehidupan kita, tapi ini baru permulaan. Di masa depan, AI tidak hanya akan membantu kita mengetik pesan atau memberikan rekomendasi film, tetapi juga membuat keputusan besar. Misalnya, ada prediksi bahwa AI akan menggantikan hakim dalam sistem peradilan untuk memberikan putusan yang benar-benar objektif. Tapi, apakah kita siap menyerahkan tanggung jawab moral sebesar itu kepada mesin? Bukan hanya itu, AI di bidang medis dapat mendeteksi penyakit sejak dini atau bahkan menciptakan obat baru dalam hitungan hari. Namun, apakah kita benar-benar memahami risikonya? Apakah teknologi ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau politik? Metaverse, konsep dunia virtual tempat kita bisa bekerja, bermain, dan bahkan hidup, semakin mendekati kenyataan. Perusahaan besar seperti Meta, Microsoft, dan Google berlomba-lomba menciptakan dunia digital yang memungkinkan kita bertemu tanpa batasan fisik. Tapi, apa yang terjadi jika dunia virtual ini menjadi lebih penting daripada dunia nyata? Metaverse juga membawa ekonomi baru, di mana aset digital seperti NFT atau mata uang kripto menjadi alat transaksi utama. Pertanyaannya, apakah dunia ini akan menciptakan kesetaraan baru atau justru memperlebar kesenjangan sosial? Selain itu, ada isu identitas dalam metaverse. Jika seseorang dapat memiliki avatar yang sepenuhnya berbeda dari dirinya di dunia nyata, bagaimana kita mendefinisikan siapa kita di masa depan? Salah satu perkembangan paling menjanjikan sekaligus kontroversial adalah teknologi nano. Dengan nanobot, kita bisa memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, memperpanjang umur, bahkan meningkatkan kemampuan fisik dan mental manusia. Namun, konsep ini juga membawa kita pada ide transhumanisme, yaitu pergeseran manusia menjadi makhluk yang lebih dari sekadar biologis. Bayangkan jika kita bisa mengunggah pikiran kita ke mesin atau mengintegrasikan otak kita dengan komputer. Apakah itu artinya kita tidak lagi sepenuhnya manusia? Dan, siapa yang memiliki kontrol atas teknologi ini? Apakah hanya segelintir orang kaya yang bisa mengaksesnya, menciptakan ketimpangan yang lebih besar? Bahkan, ada kekhawatiran bahwa teknologi semacam ini bisa digunakan untuk pengawasan massal, melanggar privasi, atau bahkan mengendalikan pikiran manusia. Apakah ini masa depan yang kita inginkan? Setiap teknologi baru membawa dampak besar pada masyarakat. Dengan semakin banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot dan AI, jutaan orang mungkin kehilangan pekerjaan mereka. Apakah kita siap menghadapi gelombang pengangguran besar-besaran ini? Atau, apakah kita akan menciptakan sistem baru yang memberikan peluang bagi semua orang? Kita juga harus memikirkan etika di balik teknologi ini. Siapa yang berhak memutuskan bagaimana teknologi digunakan? Apakah ada regulasi yang cukup untuk melindungi manusia dari dampak buruknya? Teknologi masa depan menawarkan peluang besar sekaligus tantangan yang tidak kalah besar. Di tengah semua potensi ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita menggunakan teknologi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, atau malah kehilangan kendali atas ciptaan kita sendiri? Masa depan ada di tangan kita, tapi kita harus bijak dalam mengambil langkah. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar, teknologi masa depan mana yang paling kamu tunggu, dan apa yang menurutmu paling menakutkan? Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya di segala topik. Teknologi modern adalah hasil perjalanan panjang manusia dalam mencari jawaban atas kebutuhan dan mimpi-mimpinya. Namun, di balik setiap gadget, aplikasi, atau inovasi yang kita gunakan, selalu ada cerita tersembunyi yang menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan manusia untuk menciptakan. Apa yang menurut Anda paling mengejutkan dari sejarah teknologi ini? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang teknologi favorit Anda dan apa yang menurut Anda akan menjadi terobosan besar berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di segala topik.